Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita selayaknya bersyukur karena kita berada di dalam forum lintas agama yang baru pertama kali kita adakan di Kota Malang ini. Mudah-mudahan melalui forum ini kita bisa menjalin komunikasi yang baik antar agama sehingga tidak ada perbedaan persepsi atau persepsi yang salah tentang masing-masing agama, supaya tidak saling menyinggung, ya. Tetapi saudara sekalian, di sini forum komunikasi ini adalah dalam rangka kita sama-sama mengkaji dalam tataran ilmiah. Nah, tataran ilmiah ini diharapkan kita sama-sama bisa memetik mana kebenaran itu, ya. Nah, tentu saja di dalam dialog ini nanti kriteria ilmiah ini yang akan kita gunakan sebagai pegangan, di mana kriteria ilmiah itu yang pertama adalah logis, ya, jadi bisa diterima oleh akal sehat. Kemudian yang kedua empiris, artinya dapat dibuktikan. Kemudian sistematis, pemikiran runut. Kemudian yang keempat objektif, tidak subjektif, artinya kita jangan bicara berdasarkan subjektif seperti contohnya pokoknya. Nah, ini tidak ada di dalam kamus ilmiah. Yang kelima universal, artinya bersifat umum. Nah, kalau kita yang ada di dalam forum ini adalah berada di dalam masyarakat ilmiah, maka kita juga harus punya sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini antara lain kritis, kemudian konsekuen, kemudian juga toleran. Nah, karena itu saudara sekalian, nanti apapun kalau kita menemukan pendapat yang berbeda dengan kita, ya kita hargai pendapat itu. Artinya ini bentuk toleran dalam masyarakat ilmiah. Karena itu mohon dijaga sikap emosional subjektif tidak terjadi di sini. Kepada Bapak Moderator, terima kasih banyak untuk mengizinkan kami memulai dahulu. Juga buat teman-teman yang hadir bersama-sama di tempat ini, forum yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang saya kasihi dan saya hormati, di mana boleh duduk bersama-sama, berdialog bersama-sama. Secara khusus ingin saya sampaikan bahwa untuk kami dari teman-teman pihak Kristen ini bukan pertama kali Pak kami adakan pertemuan seperti demikian. Kalau boleh saya sampaikan, sejak tahun 1996 kami telah membentuk satu forum namanya Forum Persaudaraan Sejati. Diawali bersama-sama dengan Kiai Sepuh dari NU Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, bersama-sama dengan Bapak Syafi'i Ma'arif, bersama-sama dengan Bapak Nurholis Majid, bersama-sama dengan beberapa pemimpin Kristen di Batu, yaitu ayah saya, Bapak Pendeta Dr. Petrus Octavianus. Kami bersama-sama membentuk Forum Persaudaraan Sejati, di mana kami telah mengadakan pertemuan beberapa kali. Kami pernah mengadakan pertemuan di Kota Batu, di tempat kampus kami di Batu, Jalan Indragiri nomor 5 di depan Hotel Orchid. Kalau Bapak Ibu sempat ke Batu, kami pernah mengundang, dan Bapak Nurholis Majid pernah datang ke tempat kami. Bapak Kiai Haji Hasyim Musadi pernah datang ke tempat kami. Bapak Dr. Amin Rais pernah datang. Bapak Syafi'i Ma'arif pernah datang di tempat kami dan berdialog juga dengan Pak Samuel Koto dari DPR. Dan saya merasa pertemuan-pertemuan itu sangat baik. Karena itu pada waktu saya diundang untuk hadir dalam pertemuan Forum Arimatea ini, saya merasa ini satu kehormatan khusus
Maka satu keterbukaan, satu dialog yang menarik antara kita untuk saling menghargai dan melihat di mana ketidakmengertian kami terhadap yang lain, di mana keraguan-keraguan kami terhadap pemahaman yang lain bisa dimengerti, tidak harus diimani dan tidak harus dipercayai, tetapi cukup dilihat, oh itu ciri khas dari mereka, oh itu ciri khas dari kami, sehingga kami bisa melihat dan menghargai. Dan itulah telah kami lakukan lebih dari 10 kali dalam pertemuan-pertemuan kami. Tadi saya bilang sama Bapak Moderator, satu saat mungkin saya mau undang buat Batu di tempat saya, bisa kita berdialog seperti ini juga, saya senang, sehingga kita bisa bersama-sama berdialog. Mungkin ini sedikit introduksi atau sedikit perkenalan kita di tempat ini. Sebelum nanti Bapak Dr. Stefri Umitang akan lebih detail menjelaskan, saya ingin berbicara secara umum, secara mendasar, secara terbuka. Sejauh yang saya mengerti tentang agama, agama itu kita bisa klasifikasikan di dalam 2 kelompok besar. Pertama adalah kelompok yang dikenal dengan kelompok agama wahyu, pengilhaman, agama yang mendapat ilham, di mana Allah berbicara kepada nabi-nabinya, melalui nabi-nabinya, nabi itu berbicara kepada umatnya. Itu agama wahyu. Yang kedua itu adalah agama non-wahyu, di mana para pemimpin agamanya itu berusaha belajar menemukan siapa Allah dan menguraikan dan menuliskan. Itu agama yang dikenal dengan agama non-wahyu. Di dalam karakter yang kedua, agama itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok secara besar. Dibagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, agama itu dikenal dengan agama pengajaran. Agama pengajaran itu para nabinya atau pemimpin agamanya itu menemukan pengajaran-pengajaran, memberikan nilai-nilai pengajaran yang sangat luhur, sangat tinggi, sangat mulia. Nah, pengajaran agama, kebanyakan agama non-wahyu ini adalah agama-agama pengajaran. Nah, nilai-nilai pengajaran ini sangat baik, sangat sempurna, dan yang menarik di dalam agama-agama pengajaran, pengajarannya baik, luar biasa, tetapi manusia, dalam keterbatasan manusia mudah-mudahan dapat melaksanakan seluruh ajaran agamanya secara sempurna. Dan itu kerinduan, merupakan motivasi dasar, merupakan kekuatan dasar daripada mereka untuk melaksanakan itu. Maka lahirlah kekuatan agama itu. Yang kedua adalah agama-agama yang bersifat kekuatan hukum di dalamnya. Nah, agama-agama hukum juga hukumnya sangat sempurna. Sempurna. Membuat manusia menjadi baik. Amat sangat baik. Agama hukum. Dan para nabi atau para pengajarnya mengajarkan kepada umatnya supaya mereka taat dan melaksanakan secara hati-hati, secara sempurna, dan menghargai hukum itu secara baik. Memang hukum ini sempurna dan manusia berusaha dalam keterbatasan manusia. Maka manusia mengatakan, mudah-mudahan aku dapat melaksanakan agamaku secara, hukum agamaku secara sempurna. Sebagian agama Kristen juga memahami demikian. Sejauh yang saya tahu, saya minta maaf karena saya tidak ahli dalam Islamologi, tapi sejauh yang saya tahu